Kita biasanya ngomongnya UWIKA. Nah, kenapa begitu juga? Kalau buat kalian yang pingin ngetahuin tentang bagaimana bisa kontak, bisa gaul sama sobat-sobat dari luar negeri, kita selalu ada juga sobat-sobat kita dari Tiongkok yang siap untuk ngenalin budaya Tiongkok. Ada juga di sini. Kita punya yang namanya 20 mitra lebih dari dunia usaha dan industri. Sobat milenial bisa merasakan gimana rasanya kalau mau kerja bareng dengan mereka. Intinya, kalau mau kerja sambil kuliah, berikut juga kita tetap santuy, kondisi itu bisa kita penuhin. Dengan cara gimana? Sobat milenial, 40% dari waktunya sobat milenial untuk belajar buat di kampus ini, sobat milenial sendiri yang akan atur. Nah, mau? Bisa? Ya, gampang aja. Yuk, saya ngajak sobat. Selamat malam teman-teman semua. Bagi teman-teman yang baru bergabung, dipersilakan untuk mengisi form registrasi dan pretest yang linknya tertera pada kolom chat. Terima kasih. Yuk bergabung dengan kami di Universitas Widya Kartika. Humanis, inovatif, kreatif. Yeay! Hai Sobat Milenial, selamat datang di Universitas Widya Kartika, Surabaya. Saat ini ikuti aku keliling kampus yuk. Yuk. Hai Sobat, lagi ngapain kalian? Kita lagi survei, pemetaan. Oh oke, lanjutkan. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Sobat milenial, sekarang kita sudah ada di lab elektro. Yuk masuk. Sekarang kita sudah ada di lab teknik informatika. Hey, ada anak akuntansi lagi belajar nih, serius banget kalian. Sobat milenial, sekarang aku lagi ikut kelas manajemen. Oke, sorry. Perkenalkan, nama saya Priyo Suprobo. Saya rektor dari Universitas Widya Kartika. Buat yang belum kenal, salam kenal. Ya, buat kalian juga yang ingin tahu lebih banyak, kampus Universitas Widya Kartika itu kayak gimana sih? Ya, kita mau bilang bahwa kampus ini bisa menjadi wadahnya buat ide-ide, gagasan, rasa dan karsanya para sobat milenial. Loh, mengapa begitu? Kerasa nggak? Kalau sekarang mungkin sobat milenial buat kondisi yang ke depan, apalagi kondisi kayak pandemi COVID gini, kayaknya kok nggak bisa move on ya, mau digantungin kemana nih cita-cita. Nah, kerasa juga nggak dalam hal kondisi yang seperti ini juga, malah generasi yang kemudian sobat milenial alamin kena label. Label apa tuh? Generasi micin atau mungkin generasi unfaedah kali ya. Nah, saya ingin ngajak semua sobat milenial pada akhirnya juga nyadarin gimana nih dengan kondisi kayak gini kita bisa juga kuliah, tapi di satu sisi kita bisa juga tetap santuy. Nah, ngomong-ngomong soal itu semuanya ada di Universitas Widya Kartika. Kita biasanya ngomongnya UWIKA. Nah, kenapa begitu juga? Kalau buat kalian yang pingin ngetahuin tentang bagaimana bisa kontak, bisa gaul sama sobat-sobat dari luar negeri, kita selalu ada juga sobat-sobat kita dari Tiongkok yang siap untuk ngenalin budaya Tiongkok.
ada juga di sini. Kita punya yang namanya 20 mitra lebih dari dunia usaha dan industri. Sobat milenial bisa merasakan gimana rasanya kalau mau kerja bareng dengan mereka. Intinya, kalau mau kerja sambil kuliah, berikut juga kita tetap santuy, kondisi itu bisa kita penuhin. Dengan cara gimana? Sobat milenial, 40% dari waktunya sobat milenial untuk belajar buat di kampus ini, sobat milenial sendiri yang akan atur. Nah, mau? Bisa? Ya, gampang aja. Yuk, saya ngajak sobat milenial buat join di UWIKA. Kui. Ya. Salam dari kami. Salam juga sukses untuk sobat milenial. Yuk bergabung dengan kami di Universitas Widya Kartika. Humanis, inovatif, kreatif. Yeay! Hai Sobat Millennials, selamat datang di Universitas Widya Kartika, Surabaya. Saat ini ikuti aku keliling kampus yuk. Yuk. Hai Sobat, lagi ngapain kalian? Kita lagi survei, pemetaan. Oh, oke, lanjutkan. Oke. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Bagi teman-teman yang sudah hadir, dipersilakan untuk dapat mengisi pretest yang akan dibagikan di kolom chat. Teman-teman dipersilakan bisa mengisi pretest dalam waktu 5 menit. Tujuan dari pretest ini adalah untuk mengetahui gambaran pemahaman sebelum mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Baik, teman-teman, waktu untuk mengisi pretest dipersilakan. Hey, ada anak akuntansi lagi belajar nih. Serius banget kalian. Sobat milenial, sekarang aku lagi ikut kelas manajemen. Oke, sorry. Perkenalkan, nama saya Priyo Suprobo. Saya rektor dari Universitas Widya Kartika. Buat yang belum kenal, salam kenal. Ya, buat kalian juga yang ingin tahu lebih banyak, kampus Universitas Widya Kartika itu kayak gimana sih? Ya, kita mau bilang bahwa kampus ini bisa menjadi wadahnya buat ide-ide, gagasan, rasa dan karsanya para sobat milenial. Loh, mengapa begitu? Kerasa nggak? Kalau sekarang mungkin sobat milenial buat kondisi yang ke depan, apalagi kondisi kayak pandemi COVID gini, kayaknya kok nggak bisa move on ya, mau digantungin kemana nih cita-cita. Nah, kerasa juga nggak dalam hal kondisi yang seperti ini juga, malah generasi yang kemudian sobat milenial alamin kena label apa tuh? Generasi micin atau mungkin generasi unfaedah kali ya. Nah, saya ingin ngajak semua sobat milenial pada akhirnya juga nyadarin gimana nih dengan kondisi kayak gini kita bisa juga kuliah, tapi di satu sisi kita bisa juga tetap santuy. Nah, ngomong-ngomong soal itu semuanya ada di Universitas Widya Kartika. Kita biasanya ngomongnya UWIKA. Nah, kenapa begitu juga? Kalau buat kalian yang pingin ngetahuin tentang bagaimana bisa kontak, bisa gaul sama sobat-sobat dari luar negeri, kita selalu ada juga sobat-sobat kita dari Tiongkok yang siap untuk ngenalin budaya Tiongkok. Ada juga di sini. Kita punya yang namanya 20 mitra lebih dari dunia usaha dan industri. Sobat milenial bisa merasakan gimana rasanya kalau mau kerja bareng dengan mereka. Intinya, kalau mau kerja sambil kuliah, berikut juga kita tetap santuy, kondisi itu bisa kita penuhin. Dengan cara gimana? Sobat milenial,
40% dari waktunya Sobat Milenial untuk belajar buat di kampus ini, Sobat Milenial sendiri yang akan atur. Nah, mau? Bisa? Ya, gampang aja. Yuk, saya ngajak Sobat Milenial buat join di UWIKA. Kui, ya. Salam dari kami. Salam juga sukses untuk Sobat Milenial. Yuk bergabung dengan kami di Universitas Widya Kartika. Humanis, inovatif, kreatif. Yeay! Hai Sobat Milenial, selamat datang di Universitas Widya Kartika, Surabaya. Saat ini ikuti aku keliling kampus yuk. Yuk. Hai Sobat, lagi ngapain kalian? Kita lagi survei, pemetaan. Oh, oke, lanjutkan. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Sobat Milenial, sekarang kita sudah ada di lab elektro. Yuk masuk. Sekarang kita sudah ada di lab. Baik, teman-teman, waktu untuk mengisi pretest sudah selesai. Dan saya ucapkan selamat malam Bapak Insinyur Hari Sunarko, selaku narasumber pada malam hari ini, Bapak Ibu dosen, kakak-kakak dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih kepada Bapak Arisnarko karena telah menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Senang sekali rasanya kita dapat berkumpul bersama pada webinar kali ini. Jadi, pada webinar kali ini apa sih Kak yang akan kita bahas? Jadi yang bakal kita bahas ini mengenai proses mengenai desain villa di desa. Wah, terlihat menarik sekali ya. Jadi nggak sabar nih untuk mendengarkan materinya. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kita akan langsung menuju ke sesi selanjutnya. Tapi sebelum kita memulai webinar kita pada malam hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Betul sekali, sebelum kita mulai acara webinar pada hari ini, marilah kita berdoa supaya diberikan kelancaran dalam acara ini. Baik, doa akan saya pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk sesi selanjutnya, sebelum memulai webinar ini, teman-teman perlu untuk memperhatikan beberapa peraturan yang harus kita ikuti bersama, yaitu Ya, yang pertama, jadi peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dari awal hingga akhir acara webinar selesai. yang kedua, setelah materi selesai diberikan, akan ada sesi tanya-jawab. Peserta dapat memberikan pertanyaan apabila terdapat materi yang dirasa kurang jelas. Pertanyaan dapat diketik pada kolom chat atau bisa raise hand, yang nantinya akan dipersilakan oleh MC. Yang ketiga, peserta diharapkan tidak meninggalkan room Zoom sebelum acara selesai, karena akan ada post test yang harus diisi di akhir acara sebagai absensi. Mohon kerjasamanya untuk mengikuti peraturan yang berlaku untuk kepentingan bersama dan kepentingan kelancaran acara ini. Terima kasih. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini. Tetapi sebelum itu, marilah kita awali dengan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Risma Andarini, selaku Kepala Prodi Arsitektur UWIKA. Berikut waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ibu Risma. Oke, terima kasih Risa sama Albert ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Arsitek Insinyur Hari Sunarko, IAIAA, Bapak Ibu dosen, rekan mahasiswa, dan semua peserta webinar. Bersama kita mengucap syukur ya diberi nikmat kesehatan ya, sehingga kita semua bisa berkumpul di kegiatan ini. Saya Risma mewakili Prodi Arsitektur UWIKA mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hari Sunarko yang telah berkenan menjadi narasumber di webinar kami malam hari ini, juga untuk Bapak Ibu serta rekan mahasiswa dan semua peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini.
Terima kasih juga kepada panitia ya yang telah bekerja kompak ya untuk pelaksanaan kegiatan webinar. Nah, hari ini Bapak Hari Sunarko akan berbagi ilmu ya dengan kita semua tentang proses desain villa di desa yang sudah beberapa kali ya kita berkunjung ke sana ya untuk melakukan kuliah lapangan. Nah, harapannya webinar ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang proses desain. Ya, mungkin gitu ya. Akhir kata, selamat mengikuti webinar proses desain villa di desa dari Hima Arsitektur dan Program Studi Arsitektur Universitas Widya Kartika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke NC. Oke, ya, terima kasih. Silahkan Risa dan Albert. Baik Bu, terima kasih atas kata sambutannya. Karena sudah pada nggak sabar untuk mendengar materi yang akan dibawakan, maka langsung saja kepada Bapak Ari Sunarko untuk memberikan paparan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Cukup terdengar jelas tidak ya suara saya? Terdengar Pak Ari, jelas. Ya. Mohon maaf sebelumnya, ini saya dikirimi virtual background, tapi begitu saya buka, saya masukkan, wajah saya hilang di virtual background. Jadi ya mohon maaf sebelumnya. Nggak apa-apa Pak Ari. Iya, mudah-mudahan tidak mengurangi isi materi yang insya Allah disampaikan teman-teman nanti. Tadi saya sampaikan ke panitia untuk dibantu untuk share screen-nya gitu ya. Sebelum ke sana, saya terima kasih banyak Ibu Risma dan kawan-kawan di kampus Widya Kartika karena sudah beberapa kali berkunjung di sana dan terus terang memang tidak sendirian dari kampus Bapak Ibu sekalian ke sana karena hampir berkali-kali selalu ada hampir setiap bulan itu baik mulai dari yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bahkan sampai dengan dari luar Jawa. Bahkan ada yang dari Kanada dan seterusnya, Belanda dan seterusnya ada yang di penelitian di sana, ada yang dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti bisa memberi bekal atau dasar bagi kita semua, tidak hanya para mahasiswa, sebetulnya bagi saya pun sampai dengan hari ini masih belajar terus dengan apa yang kita buat di sana begitu. Nah, kedua sebetulnya kaitannya dengan proses desain. Saya sebetulnya agak ragu menyebutnya bahwa itu desain murni dari mohon maaf kebetulan saya yang melakukan begitu. Bukan saya justru menyebutnya bukan sesuatu proses desain sebetulnya, tetapi pada tataran, kalau saya suka biasa menyebutnya, konsep itu selalu ada yang konsekuensi logis sampai dengan filosofis gitu. Kalau konsekuensi logis ya saya hanya menjawab saja begitu. Dan kalau filosofis ya saya di samping menjawab, saya menitip sesuatu pada jawaban itu gitu. Nah, yang di Pacet itu, The Desa itu kecenderungannya sebetulnya konsekuensi logis begitu. Sebetulnya itu versi kami, ya. Versi saya. Mungkin teman-teman nanti juga mudah-mudahan juga bisa memahami apa sih sebetulnya konsekuensi logis. Gitu. Artinya saya hanya menjawab. Jadi kalau saya kepanasan, saya payungan, itu konsekuensi logis. Ya, jadi bukan terus saya payungan itu mengkonsep biar saya tidak kepanasan, bukan jadi itu menjadi konsep, bukan, tapi saya hanya menjawab. Karena saya kepanasan ya saya pakai payung gitu. Itu gampang-gampangannya seperti itu. Jadi yang di Pacet
mungkin banyak saya cerita saja. Jadi mudah-mudahan dari cerita itu nanti para teman-teman, adik-adik mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen kalau ada yang mengikuti atau mungkin praktisi ada yang mengikuti, ya monggo mungkin bisa menarik menyimpulkannya sendiri. Nanti di cerita kita coba bahas di saat tanya jawab seperti apa. Boleh di-share? Ya, cukup. Ya, ini sebetulnya tarikan materi ini sudah cukup dan sangat lama sebetulnya lelakon itu. 2009 saya tulis, terus habis itu kalau teman-teman ke sana pas kebetulan buka-buka buku lelakon mungkin sedikit banyak ada, tapi selalu berproses, selalu berkembang. Saya juga suka menyebutnya desa imitasi. Begitu. Ada sesuatu yang sebetulnya pengen menjadi desa, tetapi ada hal-hal yang barangkali juga sulit disebut sebagai desa. Begitu. Sehingga kita menyebutnya desa itu menjadi hal yang agak agak tidak usah disebut mini desa begitu. Ya gampangnya desanya tapi imitasi sebetulnya. Lelakon sebetulnya proses berjalannya kawasan ini gitu di lingkungan desa. Jadi proses yang kalau di dalam buku yang saya tulis tapi memang tidak kami publikasikan, hanya sebatas saya simpan gitu untuk bacaan sendiri. Itu sebenarnya bicaranya laku, guna, lan raoso gitu. Jadi ono lakunya, laku itu ya saya menjalaninya begitu. Dan tidak hanya sekedar menjalani tapi ikut merasakan, ikut nandangi kalau bahasa Jawa, ikut merasakan dan seterusnya. Dan bahkan mendapatkan pelajaran dari perjalanan merasakan itu gitu. Itu lakunya. Gunonya tentunya ya mau nggak mau ya harus membuat sesuatu yang berguna gitu. Rasa itu semua selalu dibuat dengan hati gitu. Bukan sesuatu yang asal. Ya dengan senang tentunya. Ya, lanjut. Nah ini sebetulnya cukup lama sekali di desa itu. Itu tanah itu tahun-tahun sekitar 2002 begitu. Saya dapatkan, tapi posisinya memang tanah itu sebetulnya tanah-tanah tandus, gitu. Tanah bekas galian sirtu atau bukit yang dipotong sebetulnya begitu. Jadi bukan tanah yang saat ini teman-teman lihat itu sudah bisa ditanami subur hijau sama sekali, dulunya enggak. Jadi tandus terus ya orang begitu mungkin kalau ditawari melihat itu sudah malah miris, untuk apa begitu. Saya pun sebetulnya waktu ditawari ya untuk apa gitu. Sama, tetapi naluri itu kan mungkin sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu saat kuliah di arsitektur begitu. Jadi sesuatu yang mungkin punya masalah, tetapi menurut disiplin arsitektur itu menjadi sesuatu yang potensi gitu. Ini menarik loh gitu. Ini di area yang seterjal itu sebetulnya mungkin bisa digarap ini gitu. Artinya itu sebetulnya poin-poin ya, kalau mahasiswa arsitektur kecenderungannya sensitif dengan hal-hal yang demikian. Artinya hal-hal yang terkait dengan ini bisa digarap gitu. Artinya bukan sesuatu yang menjadi kendala untuk mundur, justru menjadi kendala untuk maju.
karena ada masalah itu. Ya kembali lagi, saya biasanya selalu nyampaikan kalau ngasih materi atau apa, justru semakin banyak permasalahan itu semakin mudah membuat desainnya. Ketika tidak ada masalah, sulit desain itu dilaksanakan. Sulit sekali. Akhirnya kan membuat masalah-masalah sendiri dulu, baru nanti diselesaikan, gitu kan? Kalau nggak ada masalahnya. Tapi ini. Nah ini tandus ya. Tapi di benak kami di awal lanjut, Mas. Ya di benak kami. Ini mohon maaf, saya biasa nulis-nulis begini ya, bukan. Saya nggak tahu apakah ini menjadi sesuatu konsep atau menjadi. Saya hampir selalu membuat tulisan-tulisan kecil yang menurut saya memicu untuk, kadang saya simpan, kadang tertulis langsung, kadang dipakai untuk memicu desain gitu, dipakai untuk memicu seperti apa ya kira-kira nanti. Kadang membuat cerita-cerita sendiri, ngarang-ngarang seolah-olah itu jadi sesuatu gitu, jadi sesuatu kawasan yang begini dan seterusnya. Dan ini memang iya gitu, kita punya gitu, catatan-catatan yang sebelum jadi apa-apa kita sudah membayangkan dan seterusnya. Tapi ada yang ketemu, ada yang enggak, gitu biasalah. Artinya ada yang bisa dicapai dan ada yang tidak bisa dicapai. Nah ini ketika tandus, maka sebetulnya di benak itu bukan sama sekali tidak berbicara mau saya dirikan bangunan, enggak. Tetapi yang terlintas di benak itu justru mengembalikan itu gimana caranya ya biar bisa ditanami begitu. Ini yang paling berat ternyata. Jadi kadang tantangannya egonya arsitek itu kan pengen bangun gitu. Kepengen bangun. Tapi ya padahal sudah ngerem, akhirnya ngerem itu bolehlah tanami 1 tahun mungkin bisa gitu. Ternyata nggak bisa gitu. Ya inilah kita belajar laku itu di situ. Kita ketemu orang yang namanya Pak Nur. Pak Nur itu kalau ke sana ada yang mengurusi Pak Nur namanya, itu sebetulnya bukan nama dia gitu. Istilahnya nama bapaknya gitu. Jadi aslinya itu bapaknya dia. Nur itu bapaknya dia, yang kalau orang Jawa dulu kan suka manggil itu kan kadang nama anaknya, kadang maaf kebalik. Jadi Pak Nur itu istilahnya namanya yang sekarang itu dipakai bapaknya gitu. Jadi Pak Ene Nur gitu. Bapaknya Nur gitu. Jadi yang karena itu terus terbiasa dengan Pak Nur. Nah, ini yang dia tahu persis harus diapakan, sehingga kadang-kadang saya ini jadi malu dengan dia, seorang petani yang ternyata harus diolah, Pak Eri, ini nggak bisa ditanami langsung, dan secara detail itu saya sampai paham gitu. Oh, ternyata kalau istilahnya menghidupkan kembali begitu. Jadi gimana caranya tanah itu agar bisa ditanami, itu dia menyebutnya diuripi maneh gitu, dihidupkan kembali yang tadinya sudah hancur, sudah nggak bisa. Itu isinya zertu. Jadi kalau kita gali dengan cangkul itu nggak bisa gitu. Sulit gitu. Kalau toh bisa dia hanya di permukaan. Sekarang bisa, tapi pada kedalaman tertentu, paling di 30 cm sampai 40 cm. Ke dalamnya lagi sudah kita nggak bisa, mesti pakai ganca atau linggis karena sudah mulai keras, sudah sirtu yang keras itu, padas istilahnya. Nah ini yang kita banyak belajar tentang menghidupkan tanah kembali. Jadi macam-macam tekniknya. Satu saat kita bahas sajalah cara menghidupi tanah biar bisa menjadi ditanami gitu. Jadi akhirnya bertahan sampai dengan 2 tahun baru kita bisa melakukan tanam-tanam gitu. Artinya memungkinkan untuk ditanami, tapi dengan tanaman-tanaman yang tidak berakar tunjang. Jadi yang hanya di permukaan. Berikutnya kita belajar lagi tentang kedalaman gitu. Ini pelajaran pertama ini terus terang di saat kami menangani ini. Lanjut. Jadi jangan berpikir terus ketemu pertama tanah itu terus membuat lanjut, bukan, ini balik mundur.
Nah, artinya jangan berpikir terus kita menyusun layout-nya, sama sekali enggak. Jadi begitu ketemu itu justru tidak bicara layout, tapi mikir gimana bisa ditanam. Tahapan keduanya, tanamannya kita berpikirnya pada milah tanaman yang mampu menahan tanah. Jadi sama sekali tidak ke arah bangunan. Kita hanya mengamankan tanahnya saja dulu. Jadi kita mulai belajar tentang ini apa ya? Ya ini jenis pohon apa? Ini sampai kami ngundang konsultan terus terang saja. Jadi di samping ada Pak Nur yang membantu kami, tapi terkait dengan kedalaman seberapa dan sebagainya kami mengundang orang memang kalau ya orang yang tahu tentang tanaman. Jadi tanaman itu yang mampu menahan tanah miring dengan kekerasan tanahnya sejenis itu. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar nanam bisa dikasih rumput, dikasih padi. Kalau dikasih rumput, kasih padi itu Pak bisa, karena yang tidak masalah. Pohon-pohon yang perdu gitu sudah mulai bisa. Tapi ketika pohon tinggi itu kita berpikirnya gimana caranya biar bisa nahan longsornya. Gitu. Pilihannya memang cukup banyak. Ada yang pilihannya itu pada awalnya kami terus terang memilihnya pada yang berbunga, berbuah, atau tidak sama sekali dua-duanya. Awalnya kami memilihnya yang berbuah, ternyata nggak banyak juga. Yang berbunga ternyata ada, tapi pilihannya juga beberapa. Terus di samping itu ternyata dari sisi tanaman yang dipilih justru perakarannya. Jadi akar yang bisa menahan hanya pada selimutnya, pada luarnya itu ternyata ada. Gitu. Jadi kalau kayak jala itu. Jadi kita mencari tanaman yang akarnya itu menjalar seperti jala. Jadi ini ya saya baru tahu gitu. Ternyata kita dipilihkan ada pakis itu ternyata benar. Pakis kalau di sana teman-teman lihat ada pakis hutan yang tinggi-tinggi itu, kadang rusak pun tetap saya pertahankan karena itu akarnya sampai menjalar. Jadi kalau sehalaman omah lor, kalau ada yang tahu, itu full kalau mau nyangkul itu kena akar. Jadi itu diselimuti akar. Tapi pada kedalaman hanya tertentu, tapi dia rata gitu, rata di selebar tanah itu. Gitu. Sehalaman itu penuh dengan akar yang memang dia merekat ke tanahnya. Yang di lereng-lereng ada itu yang melebar. Palem sadeng yang begitu naik itu juga gitu. Itu tipologinya memilih yang memang bukan yang merangkul. Jadi kalau ada akarnya yang menyelimuti, kalau saya istilahnya kayak jala itu. Sadeng itu palem sadeng yang kalau naik itu ya sama statusnya ya begitu. Dia kalau kita gali di samping sekitar kalau pakis itu jarak 10 meter pun masih kena akarnya. Kalau yang sadeng itu sebenarnya ya hampir semuanya itu kalau kita gali mesti kena ada akar yang melintas sih kan. Nah itu sebenarnya pilihannya. Nah kalau yang di atas itu pilihannya ternyata itu kalau yang familiar itu kan dadap merah ya. Dadap merah itu benar memang akarnya menahan longsor, benar-benar dia cukup bagus dan berkali-kali teruji terus terang. Berbunga ya, itu yang berbuah itu kalau ngelihat ke sana ada jambu batu ya, jambu merah itu juga menahan. Jadi sampai dengan batang-batangnya kuat. Jadi pilihan kedua itu ke sana
Jadi bukan terus menggambar layoutnya dan seterusnya, sama sekali tidak, tetapi ke arah yang di situ. Nah, bersamaan dengan itu kita memang ke arah mulai memilih ya niatannya sih karena hobinya bangunan-bangunan barang lama, saya itu mencoba memilih. Ketika mulai selang 2 tahun lebih sedikit itu sudah mulai ke arah ini kalau membuat masa bangunan itu sudah mulai berpikir, muncul di desa itu, muncul di benak itu, ini kalau begitu pilihan bangunannya kita tidak perlu membuat bangunan-bangunan baru gitu, tetapi mengkinikan bangunan lama sajalah gitu. Ada yang punya struktur ringan, yang punya apa ya, sejarah di lingkungannya gitu. Dulu kita berpikirnya kalau sebetulnya kalau di Trowulan itu di benak, di kepala itu kan selalu yang muncul candi gitu. Boleh lanjut sambil dilanjutkan. Selalu candi-candi, hampir terlupakan sebetulnya di lingkungan itu ada nggak ya huniannya gitu. Huniannya seperti apa gitu. Setelah itu kita coba cari, memang keliling gitu, coba keliling di area Trowulan dan seterusnya, dan beberapa kita coba buka buku literatur, ensiklopedinya arsitektur Indonesia terutama gitu. Ternyata memang oh ya ada gitu, ada dan mungkin agak sedikit abai juga gitu, agak sedikit tertutupi oleh candi yang di area-area itu. Jadi itu istilahnya yang akhirnya membuat kami kuat untuk sebaiknya kita pakai rumah-rumah lama yang ada di area Trowulan yang kita anggap memang pasti punya nilai, pasti ada nilainya, nggak mungkin nggak gitu. Meskipun sebetulnya mungkin agak jauh lebih sederhana dibanding Joglo dan seterusnya. Ini yang di awal-awal. Jadi kita coba, nah ketemulah ada di daerah Gading itu ada rumah. Gitu. Kita sebutnya di saat menaruh pertama itu sudah langsung teringat kalau orang-orang zaman saya di desa, saya dari Ponorogo, jadi di orang tua saya ya orang-orang desa begitu. Biasa menyebutnya itu kalau nggak omah ngarep, omah mburi, ngomongnya ya omah lor, omah kidul, omah etan, omah kulon gitu-gitu. Jadi bukan ya biar terasa saja gitu, biar terasa. Terasa itu artinya apa ya, kita mencoba, kadang-kadang kan kita membuat, mohon maaf ini kalau saya takut salah kalau menyebut konsep. Kadang-kadang konsepnya apa gitu, konsepnya tradisional Jawa gitu. Dan menurut kami sih memang mungkin kurang pas gitu kalau semacam itu misalkan. Ini semacam contoh saja. Tetapi Njawani mungkin jauh lebih pas. Njawani itu artinya ya sampai ke dalamnya, ketika bentuk visualnya iya, ketika menerimanya juga iya gitu. Orang yang berada di dalamnya iya, pemberian namanya pun juga iya gitu. Artinya orang yang biasa orang Jawa itu sukanya kan apa namanya? Ya setelah dilungguhke kan disuguhi kan begitu. Jadi ya sampai ke sana gitu. Bukan visual, kalau visual menurut kami sih memang jangan gitu. Nah itulah mulai muncul omah lor gitu. Tapi kita berpikir lagi kalau di situ, tapi kalau yang memungkinkan itu sebetulnya arah hadapnya ke timur, tapi kembali lagi. Tapi kok agak aneh kalau menghadapnya ke timur gitu. Ini sudah kita bawa sesuai dengan apa yang aslinya kita ngambil. Jadi ini barang hampir semua 3 rumah itu arah hadapnya sama dengan aslinya ketika kita ngambil di tempat aslinya.
Jadi di Gading arah hadapnya ya ke arah selatan, ya kita pakai sajalah yang ke selatan gitu. Cuman sebutan Omah Lor menjadi jadi sesuatu yang menganggapnya inilah hasilnya saat kami memulai gitu, memulai untuk berpikir tentang rumah dan ya memberdayakan. Jadi apa yang sebetulnya mungkin tidak lagi orang melihatnya, tetapi kita buat sesuatu yang berdaya sehingga orang melihat gitu. Bukan orang melihat datang baru diberdayakan. Nah, kita buat berdaya dulu biar orang datang. Ini pertama. Jadi munculnya ya sudah satu ini gitu. Kita nggak pernah punya pilihan lain lagi. Ya ini sudah selesai. Kita nggak punya niatan berkembang berikutnya itu sama sekali tidak. Jadi kalau ditanya konsep yang nggak ada lagi, ya kita naruhnya ini itu niatannya dulu karena kami punya studio arsitektur di Surabaya. Kalau kita ngerjakan sesuatu biar nggak terganggu, kita bawa ke sana barang 1-2 hari membuat pradesainnya itu cepat sekali gitu. Dan memang benar gitu. Kita bawa ke sana, pulang sudah ada sketsa banyak gitu, teruskan yang di kantor, 1 seminggu lagi kita balik lagi ke sana dan seterusnya. Nah ini istilahnya ya sambil jalan, jadi selalu di sana itu pasti ada sesuatu yang di utak-atik begini tanpa harus pakai tukang dari jauh, tanpa harus pakai material dari jauh, ya semuanya apa yang ada di situ. Kecuali nanti perangkat yang ada di dalamnya. Perangkat yang ada di dalamnya itu mulai bukan tempat tidurnya ya, tapi bednya itu yang kita sesuaikan. Fittingnya kamar mandi itu yang kita sesuaikan. Karena mau nggak mau kalau kita mau berdaya ya itu ya tetap harus kita kinikan gitu. Yang lainnya oke lah tetap, tapi bersih dan lain sebagainya harus dipegang. Tapi proses-proses yang keseharian orang pakai yang saat ini itu tetap kita tampung, tapi tidak merusak aslinya. Itu yang kita harapkan di saat awal-awal. Jadi terus jangan dikira ini hanya gambar gini, kita lengkapi loh ini gambar, kita gambar ulang sambungannya seperti apa dan lain sebagainya lengkap. Kita gambar perspektifnya ulang. Ini ya itu kekurang kerjaannya arsitek itu ya kadang gitu. Lanjut ya, jadi Omah Lor ini cukup nah ini masih belum, ini awal-awal yang apa ya, yang mungkin agak jauh berbeda dengan yang sekarang. Jadi ini sudah tanahnya sudah mulai bisa ditanami 3 tahun berikutnya gitu. Mulai nanam jagung, mulai sudah ada air dan lain sebagainya. Dengan kondisi ini itu kita sudah sering bekerja arsitektur di area ini. Jadi dengan senang hati gitu. Lanjut. Nah ini yang saya ceritakan ini kita gambar ulang, jadi mulai dari sambungannya seperti apa. Ini kebetulan bagian aja. File-filenya masih banyak yang lebih detail-detail lagi. Ini agak berbeda, jadi sopak yang di sokonya, yang di tengahnya gitu. Saya agak bingung kalau ditanya misalkan ini jenis atapnya apa Pak? Ya nanti tinggal dilihat sajalah di status. Kalau saya bilang kadang sinoman, kadang ada yang nyebut kalau ya jelas perisai, yang jelas perisai. Cuman masuknya ke sinoman atau yang lain. Kalau saya selalu menyebutnya sinoman. Lanjut, ini masih asli bawaannya semua. Nah ini yang tahap berikutnya, jadi hampir 3 tahun berikutnya itu ini ada cerita sebetulnya sebelum ke arah muncul Omah Kidul gitu. Ini agak cerita-cerita yang agak di luar akal, tetapi ya kok ya nyambung. Gitu. Jadi ada orang yang datang, Pak tukangnya yang ngerjakan itu orang datang membawa orang yang menyampaikan ke saya
Pak Hari ini rumahnya pengen ikut Pak Hari lah, repot kan. Rumahnya itu bahasa di bahasa keseharian kalau kita di budaya-budaya Jawa itu kan selalu begitu. Bukan menjual, tetapi kalau apa ya, kalau semacam keris itu kan nggak bisa dijual ya. Apa ya begitu, jadi nggak tahu itu teknik menjualnya atau apa, pokoknya rumah ini itu mintanya ke Pak Hari gitu. Loh kok bisa gitu dan seterusnya. Kita sudah menolak-nolak dan seterusnya sampai panjang, sampai bertahun-tahun. Ya tetap aja dia balik lagi ke minta untuk saya membawa. Ya, akhirnya saya bawalah. Jadi bukan disengaja untuk mendirikan rumah lagi, tapi ya karena dipaksa untuk membawa kan, mau nggak mau disiapkan. Tadinya kita tanami apa ya, lupa, padi sama kandang kambing, di situ cukup banyak kambingnya. Tapi akhirnya menjadi ini. Ini di Gondang Yoma Kidul, jadi kita datangkan itu juga posisinya sama, dan ada yang lucu lagi, di sana ada batunya yang besar yang harus sekalian dibawa. Ini ada hal-hal yang ya gitulah, Jawa ya begitu itu. Akhirnya ya kita bawa dengan batunya. Kalau sekarang Anda lihat di bawah itu, di pelataran bawah itu ada batu yang biasanya dipakai untuk numbuk jamu, itu di bawah ada. Ya ini Omah Kidul, sampai dengan di sini pun kami nggak pernah berpikir arsitektur, membuat gambar layout-nya, membuat ini sama sekali enggak. Tetapi mulai berpikirnya ngatur air, ngatur dan seterusnya. Karena di atas mulai yang sebelumnya tidak ada salurannya mati, ternyata orang tetangga ketika kita sudah mulai muncul bangunan dan beberapa tanamannya tinggi, sepertinya orang sudah mulai melirik. Jadi lingkungan dulu situ itu pertama ini. Jadi kalau datang ke sana, tetangga-tangga ada dan seterusnya, banyak rumah, sebelumnya nggak ada semua, ya hanya Omah Lor, Omah Kidul ini. Gitu. Tapi mulai ada yang datang, mulai ada ini, terus kita mulai, nah itu mulai tahapan berikutnya, kita mulai ngatur air, mulai ngatur macam-macam lah yang ada di area itu, mulai membuat membagi air dan seterusnya. Lanjut. Ya ini sama, ini juga kita buat gambar, kita gambar ulang lah, gambar ulang. Jadi baik gambar-gambar kerjanya maupun gambar-gambar tampilannya. Cuman sayang memang animasi dan waktu pembongkaran kami masih belum punya pikiran untuk memvideokan saat-saat itu. Jadi ya hanya yang di Omah Lor pun kita kelupaan juga untuk memotret bangunan sebelumnya. Gitu. Kelupaan atau ya nggak kepikiran karena nggak punya niatan untuk menjadi bahan yang begini. Ini kita lakukan gambar ulang itu kan setelah, oh iya ternyata sebaiknya dan seterusnya. Baru itu sekian tahun mendatang setelahnya. Nah lanjut. Nah ini aslinya satu sisi yang Omah Kidul. Jadi ya seperti ini, tapi setelah kita dapat terus kita poles, kita atur lagi, tata lagi, sepertinya masih memungkinkan untuk dipakai. Ini istilahnya dalamnya sudah rusak sekali, sudah kacau, sudah atapnya bagian belakang sudah runtuh dan seterusnya, kita rekonstruksi lagi. Lanjut. Nah, inilah istilahnya puncaknya gitu. Setelah itu baru kita mulai berpikir, gambar coba digambar layoutnya, gambar. Mulai yang saya bilang ngatur air itu mulai di sini. Jadi setelah itu, kalau gitu air itu nggak bisa dilepas. Kalau dulunya langsung masuk ke sawah, ke tampungan yang bisa ditanami. Begitu ada masa, maka
kita mulai berpikir untuk mengaturnya. Jadi ada semacam damnya, kita tampung dulu baru nanti dialirkan. Jadi tidak dilepas secara langsung. Mulai berpikir ada trap tangga naik. Sebelumnya meskipun sudah ada Omah Kidul itu kita sama sekali nggak kepikiran. Jadi masih lewat tanah naik. Ya, tapi ya justru kadang justru menarik yang menjadikan ada trap tangga itu kan karena sudah mulai banyak orang yang datang, teman-teman datang, banyak yang pinjam sana, pinjam sini dan seterusnya. Mulai lanjut. Jadi ini bertahan 2008 sampai 2013. Nah, berikutnya lagi ini 2013 itu sudah mulai kepikiran karena operasionalnya ternyata sudah mulai tinggi karena banyak orang yang datang yang pakai makan, pakai minum. Dulu diniati sendiri begitu itu. Sudah mulai berpikir dan itu pun juga tidak secara langsung. Jadi gambar kerjanya nggak ada, gambar kerjanya ya begini-begini ini. Ada kalau di tulisan itu bunyinya kalau di itu hanya tulisan pokoknya agak aneh-aneh, batunya jangan dibongkar, dipindah saja, atau ininya dibiarkan Pak Ji, tolong deh, gitu-gitu. Bahasa teknisnya itu bahasa teknisnya tukang keseharian kalau ngobrol. Jadi kita buat sekat-sekat, digarap. Ya, ini mulai, kalau Omah Wiyu itu memang apa ya, ini saya mencari terus terang saja gitu karena kebetulan kita ada materi apa ya penutup istilahnya gedekan gitu. Dapat gedekan banyak papan-papan yang dari lingkungan itu yang dititipkan gitu. Dititip lama-lama cukup banyak akhirnya kita cari. Nah, tapi ketika mencari itu kita mencoba mencari kalau Omah Gading itu yang terdekat dengan Omah Gundang itu terdekat dengan Trawulan, Gading itu agak menjauh, terus Wiyu itu semakin menjauh. Ternyata yang semakin menjauh dengan area ini barangkali ya apa yang saya lihat di situ itu semakin sederhana ternyata. Jadi mulai dimensinya, sambungannya, pennya itu beda-beda. Jadi 3 rumah itu sebenarnya sistem konstruksinya beda-beda. Sistem konstruksi sederhananya loh ya, sederhana banget. Jadi kalau ada pen, ada yang sunduk, ada yang pakai sopak, gitu. Ada beda-beda. Gitu. Jadi ini yang berbeda lagi. Jadi ada 1, 2, 3 itu beda. Ini sudah mulai karena terus terang di area yang bawah Omah Kulon itu yang kita jadikan galeri itu daerah yang paling terjal saat itu dan sulit ditanami, ada batu kerasnya dan lain sebagainya sehingga akhirnya menjadi 2 lantai karena yang di bawah itu sebetulnya untuk menahan bebatuan yang di atasnya sekalian kita pakai untuk penahan, yang di atasnya kita pakai untuk Omah Kulon. Nah, Omah Kulon ini juga agak aneh. Di tempatnya sana kebetulan ngadepnya itu malah ke arah timur. Ya kita pasang ke arah timur. Dulu tadinya mau kita paksa ke arah ngadep selatan, tapi kok nggak seret kita akhirnya kita paksa tetap di bawah itu. Lanjut. Ini rumah aslinya, jadi kurang lebih seperti ini, kita gambar ulang juga. Lanjut. Nah, ini 2000 selalu bergerak, yang tadi saya sampaikan, 2013 sampai dengan 2019 itu layoutnya ya seperti ini. Gitu. Jadi hanya masih terbatas pada ini. Ini cukup panjang, cukup lama, jadi sampai dengan 2019. Nah, ini sudah mulai sudah mulai bukan kewalahan, artinya sudah mulai berpikir kayaknya kok berat ya kalau kita ya hanya seneng-seneng gitu. Mohon maaf, ini bukan seneng. Kita artinya dulu kita berpikirnya ini bolehlah kita pakai untuk mini lab arsitektur Jawanya di
kita gitu. Kalau mau belajar sambungan ya ke sana saja dan seterusnya. Akhirnya berubah. Jadi ketika sudah berpikirnya sudah lagi nggak ideal seperti yang awal tadi gitu. Pengennya pakai yang semua serba yang di Jawa Timur, yang area Trawulan, ini sudah mulai berpikir gimana caranya memelihara bangunan ini. Gitu. Karena kalau mengandalkan, mohon maaf, kalau mengandalkan dana pribadi terus-terusan ini ya agak berat juga gitu, agak berat. Jadi saya butuh ada yang memelihara, yang ngopeni dan seterusnya gitu. Artinya yang menjaga dengan baik, yang menanami dengan baik dan seterusnya. Ini kalau tidak digitukan nanti, karena terus terang aja masa-masa bangunan lama ini hampir tiap 3 tahun itu kita benahi, gantian terus gitu. Jadi ini saat ini tuh sebetulnya saatnya pendopo untuk menurunkan atapnya, ganti konstruksi baru. Jadi selalu bergerak begitu. Gantian ini nanti atapnya ini ganti diturunkan, ganti di apa istilahnya disulami. Dan itu biasa orang-orang lama dulu, bangunan-bangunan lama itu selalu dengan jalan itu. Jadi disulami, diganti, diturunkan gentengnya, dibersihkan, diisi ini dan seterusnya. Selalu begitu. Nah ini ya cukup butuh anggaran sehingga kita berpikirnya agak menjadi tidak ideal lagi seperti di awal. Meskipun secara mungkin orang luarnya melihatnya jadi ideal gitu. Padahal kita niatnya menjadi muncul hal-hal yang sifatnya ya harus mendatangkan dana yang kira-kira untuk operasional bisa gitu. Jadi ada support gitu ya. Akhirnya muncullah mungkin agak ini sebelum sampai dengan 2019 jadi sudah rungkut begitu gitu. Ini sudah cukup ya hampir sampai dengan itu hampir 80% tidak kita komersilkan. Ya hampir seperti itulah. Nah, semenjak 2019 lanjut kita mencoba mulai cari bantuan untuk memelihara. Mencari bantuannya itu artinya kita membuat tempat ngopi, menyewakan dengan baik, mengatur dan lain sebagainya. Ini akhirnya muncullah Joglo Sumirah, Joglo Senepo. Senepo ini istilahnya ada bahasan tersendiri tentang Joglo Senepo yang dari Ponorogo. Juga menarik sebetulnya, mulai dari sejarahnya dan kenapa dibawa Joglo gitu, karena ya tadi itu karena ada ceritanya di Joglonya, jadi ada hal-hal yang tidak sekedar Joglo gitu. Iya, mulai dari namanya itu sudah menarik gitu. Ada Senepo, Sanepan dan lain sebagainya. Kalau beberapa kali ada yang pernah mengikuti kita tentang Sanepo, Sanepan, ya mungkin salah satunya ini yang suka saya bawa. Ya, jadi yang di bawah sudah mulai ada Joglo dan Joglo ini juga kita dokumentasikan juga. Mudah-mudahan bisa dipakai belajar teman-teman mahasiswa nantinya. Lanjut, ini mulai 2019, saya tidak tahu nanti setelah 2019 sampai kapan gitu muncul hal baru lagi apa enggak gitu. Ini ngalir saja gitu. Jadi ada, kalau ditanya konsep desainnya apa ya, saya nggak ngerti. Jadi akhirnya ya hanya menjawab begitu. Jadi ada hal-hal yang kawasan itu atau tanah itu atau area itu ya bertanya dan kami pun harus menjawab dan menindaklanjutinya. Jadi bukan kami memperdaya begitu ya. Jadi kita sudah menjawab saja. Lanjut.
Ini nah ini sampai dengan saat ini sudah mulai ada Joglo Sumirah, ada Kopi Desa dan seterusnya. Ini sudah tapi beberapa kali justru mungkin keluarnya bukan dari saya gitu, tapi justru dari teman-teman itu yang nyampaikan, Pak Heri, itu benar loh muncul begitu, jadi anak-anak muda itu sudah mau melihat joglo sekarang. Ya alhamdulillah kalau begitu kan. Kalau sebelumnya yang dilihat tidak itu orang ke sana. Jadi kalau ke sana itu kalau Sabtu Minggu coba dilihat mungkin minumnya cuma segelas, tapi isinya foto-foto saja gitu. Artinya mereka sudah mengapresiasi itu, jadi agak lega. Oh ternyata mereka juga senang dengan bangunan-bangunan lama. Jadi tidak sia-sia gitu. Bisa menjadi background fotonya anak sekarang itu menjadi poin besar menurut saya gitu. Saya kadang kalau pas di sana banyak anak-anak yang foto-foto dengan backgroundnya bangunan kayu, ada kursi lama, itu rasanya ternyata diapresiasi juga ya anak-anak muda ini. Ya, kurang lebih itu. Lanjut. Sepertinya sudah, yang lain-lain ini foto-foto saja. Monggo kalau memang mau dilanjut, saya lanjut. Tapi kalau enggak, mungkin saya cukupkan itu dulu ya. Gitu. Ini lanjut silahkan. Ini sekarang sudah jadi begini. Kalau sudah yang belum pernah ke sana, monggo saja silahkan. Kalau mau dipakai belajar, saya terbuka lebar. Jadi silahkan di sana. Kalau pas kebetulan saya bisa, nggak apa-apa, nanti saya dampingi di lokasi sambil bercerita. Ya ini sebelumnya mungkin balik sedikit aja yang tadi. Ini yang saya sebut bahwa bangunannya boleh lama tetap, tetapi kalau hal-hal yang kaitannya dengan keseharian itu sebaiknya dikinikan tanpa meninggalkan yang sebelumnya. Jadi mungkin masih bisa dipakai gitu. Tapi kalau kita benar-benar kembalikan ke yang lama mungkin akan sulit diberdayakan. Lanjut. Ini gambar-gambar kita ulang gitu. Lanjut. Ini yang omah kulon, jadi agak lanjut. Ini yang galeri, ini dulu berharapnya bisa dipakai ruang kerja, tetapi di perjalanan nggak pernah. Sudah sungkan kalau ada tamu gitu, nggak pernah ke sana malah. Lanjut. Ini joglonya yang terakhir, lanjut lagi. Lanjut sampai tulisan yang terakhir aja, nggak apa-apa. Ini yang, nah, ini mungkin yang ya apa ya? Sebetulnya Kelangenan ada yang tahu ya, Kelangenan ada apa ya, kesukaan yang bikin ngangeni, gitu. Tetapi kesukaan yang bikin ngangeninya agak hal-hal yang positif untungnya. Jadi jangan berpikir rumah roboh batangkan lengan. Artinya ya hal-hal yang sebetulnya kita anggap tidak bisa diapa-apakan itu ya membatangkan lengan. Jangan terus kaku tidak mau melakukan apa-apa. Jangan berpikir keping genteng kampung tak mampu teduhkan papan. Jadi ya memungkinkan. Jadi hal-hal yang mungkin agak dipandang apa sih gitu mungkin ditiadakan saja lah. Ini saya nggak berpikir modern maksudnya. Jangan berpikir pasak bambu gulingkan ikatan. Ini kadang orang tidak percaya dengan pasak gitu, lebih percaya dengan paku dan seterusnya. Ya kita hargai orang-orang. Jangan berpikir lapuknya kayu tinggalkan layu. Jadi yang lapuk itu jangan terus dianggap sesuatu yang sudah kita nggak bisa apa-apa, diam gitu, mengkerut saja gitu. Enggak. Jangan berpikir dan jangan berpikir, berbuatlah. Jadi ada sesuatu yang ya ayo kita buat. Ini cukup banyak sebetulnya tulisan-tulisan kecil-kecil gitu yang sebetulnya untuk
menyemangati diri sendiri. Itu April 2009. Ya, kira-kira itu Bu Risma dan kawan-kawan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nggih, matur suwun. Terima kasih Pak Hari Sunarko atas materi yang telah diberikan. Tadi materinya keren banget dan sangat berkualitas, jadi kita mengenai proses desain dari kita. Ya, benar banget. Kita jadi tahu banyak mengenai proses desain kepala desa seperti apa dan bisa menjadi bekal serta pegangan kita di masa yang akan datang. Ya, betul. Bagaimana kalau kita sekarang kasih kesempatan bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya kepada Pak Hari? Wah, boleh sekali. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand, kemudian nanti akan diserahkan untuk open mic. Bacain aja. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Kak Sasyotoy. Jadi, selamat malam Pak. Saya Antonius dari UKDC. Saya mau bertanya, untuk penataan masa bangunannya ini, bagaimana cara Bapak untuk menata atau meletakkan bangunan-bangunan ini supaya dapat menjadi satu kesatuan yang menarik? Terima kasih. Oh, ini mungkin apa ya? Mungkin agak-agak kalau saya nggak tahu apakah saat ini itu menata bangunan itu harus dalam satu kesatuan yang baik, gitu ya. Tetapi sebetulnya bertautan itu mungkin jauh lebih mengena kalau menurut pandangan saya, gitu. Karena begini, kalau satu kesatuan itu belum tentu bertaut, gitu. Artinya dia tidak bekerja sama. Kembali lagi, mungkin tidak hanya sebatas pada visual, tetapi sebetulnya ada ketertarikan, gitu. Ada apa ya? Ada tautan, gitu. Jadi kebetulan digampangkan kalau di desa itu kan yang paling dimudahkan karena sosoknya hampir sama, begitu. Sosok masa satu dengan masa yang lainnya itu hampir sama. Jadi tidak terlalu sulit untuk menyambungkannya. Terus kondisi dimensinya secara baik vertikal maupun horizontal, volumenya itu juga tidak begitu satu dengan lainnya, tidak dominan, tidak ada yang jadi agak gampang menatanya. Yang paling sulit itu karena komposisi dia di atas dan di bawah. Ini mungkin yang agak memberatkan, gitu. Itu menyatukannya, kalau menautkannya di kami terus terang memang ya satu-satunya hanya dengan tanaman saja, gitu, dengan ruang terbuka, jadi bukan disambungkan secara fisik, tetapi kita menyambungkannya dengan mentautkannya dengan tanaman, gitu, dengan pepohonan dan lain sebagainya. Jadi itu sih. Tapi kembali lagi, tapi ya monggo saja sih, kalau saya itu mungkin kalau dalam satu kesatuan itu iya, tetapi mungkin yang terlebih penting bertautan. Artinya satu dengan yang lainnya itu ada respon, sama-sama bertaut, begitu. Ya, itu ya, Mbak. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan kedua.
Di sini ada Kak Jessica Aprilia, mungkin bisa menyalakan mikrofonnya untuk langsung bertanya Pak Hari Sunarko. Tidak terdengar suaranya. Oke, mungkin saya bacakan aja Pak. Untuk dari Kak Jessica Aprilia. Selamat malam Pak, saya Jessica, mahasiswi arsitektur dari UKDC. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah dalam tata letak massa maupun ruang, Bapak menggunakan konsep tertentu? Lalu untuk pertanyaan kedua, selain konsep joglo yang diterapkan pada fasad bangunan, konsep joglo apalagi yang diterapkan pada bangunan ini? Terima kasih. Ya ini sebetulnya menjadikan saya sulit karena apa tadi konsep tata bangunannya. Karena sebetulnya menjawab yang saya sampaikan tadi adalah sebetulnya di desa itu meletakkannya massa bangunan itu sebetulnya menjawab apa yang ada di sana. Gitu. Gampangnya begini, kalau ngadapnya ke utara, kalau sebelumnya hadap utara ya saya pasang hadap utara. Jadi saya tidak mau menyalahi apa yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi mohon maaf, mungkin kalau orang sebelumnya itu saya membawa yang makanannya itu beras ya saya tetap memberi makannya beras kan kadang gitu. Jadi mempola masanya atas dasar apa yang ada di sana. Jadi yang paling memungkinkan areanya jadi yang paling memungkinkan. Jadi kalau bukan membuat layoutnya dulu, menata, mengkomposisi, sama sekali sebetulnya tidak mengarah ke sana. Tetapi sisa tanah yang kira-kira yang paling aman kita beri tumpuan itu memang ya kebetulan ya di titik-titiknya gitu yang seolah-olah terencana dengan baik. Padahal sebetulnya ya itu memang yang paling memungkinkan dikasih posisi ya di situ. Kecuali yang hanya di tengah. Kalau di tengah itu ada bangunan Balai Jagong yang di tengah itu terpaksa tadi kalau misalkan diadakan karena dia kalau agak sedikit ngomong konsep gitu, dia yang mengarrange secara keseluruhan gitu, yang mengendalikan masa-masa bangunan yang lain. Jadi yang membuat tautan satu omah lor, omah kidul, omah kulon dan pelataran batu ya Balai Jagong yang di tengah itu, yang dia ya dirijennya gitu, yang komandannya ada dia, yang merangkul itu di titik tengah itu. Itu sebetulnya kalau memposisikan massa yang lainnya itu benar-benar apa yang ada di sana. Jadi yang paling memungkinkan area tanahnya agak sedikit. Jadi kita tidak memaksa terus menggali, meratakan sama sekali enggak. Jadi tersisanya yang paling memungkinkan area ini gitu. Dan itu semuanya area buangan yang kita anggap area buangan. Area yang memang banyak bebatuannya, banyak di bawahnya rumah itu sebetulnya malah batu-batuan semua gitu. Terpaksa kita diri. Jadi barangkali itu ya mudah-mudahan menjawab ya saya. Kalau konsep secara tata massa dari awal terus terang enggak kita lakukan itu. Jadi lebih cenderung yang di sana yang paling memungkinkan areanya mana kita beri tumpuan. Baru setelah mulai, ini mungkin kita coba muncul, makanya Balai Jagong itu hadirnya juga agak terakhir-terakhir gitu. Ya pengendali, jadi membuat tautan satu sama yang lain. Gitu ya, Mas Albert. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Francisca Maria Regina. Kepada Kak Francisca dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon.
Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah, Pak, terdengar, Pak. Ya, saya izin bertanya tentang indikator estetika yang ada di bangunan yang telah Bapak desain itu seperti apa? Pertanyaannya sulit banget nih. Ada indikator estetika. Apa ya? Kadang nggak sadar sih kita melakukan sesuatu itu kan ya tanpa sadar sih. Kalau orang lain, karena terus terang gini, estetikanya kan kadang-kadang orang tidak semuanya bisa melihat itu secara mungkin Mbak Francisca ya bisa melihat secara estetika ya itu kelebihan Mbak Francisca gitu. Ada ya punya kemampuan bisa melihat oh ini estetik itu oh itu patut disyukuri loh. Dan itu memang ya ilmunya arsitek ada di situ gitu, bisa melihat itu gitu. Tapi tidak banyak banyak juga orang yang justru ini apa sih sebetulnya, masa batu ditaruh begini, masa kayu diginikan dipakai dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang ya mungkin tingkat emosional estetikanya berbeda begitu. Jadi kalau di kami bisa jadi batu kita taruh dengan bambu dan seterusnya, kita tali dengan tutus dan seterusnya. Mungkin menarik gitu, tapi dan tidak semua orang juga bisa melihat menarik gitu. Tetapi yang jelas kita lakukannya, kita membuatnya itu selalu dengan rasa. Jadi karena ya terus terang aja yang teman-teman yang berada di arsitektur itu saya yakin diajari itu gitu. Cara membuat ini menjadi sesuatu yang estetik gitu. Ada sesuatu yang sebetulnya bisa meskipun sederhana tetapi bisa dibuat sesuatu yang punya nilai begitu. Saya kan ada ilmunya, kita pasti ada ilmunya. Kita punya ilmu yang tentang mengkomposisi, kita punya ilmu tentang menggabung, menyampur, mengurangi dan lain sebagainya. Itu poin besar ketika untuk melakukan hal-hal yang semacam di desa. Justru titik itu yang diperlukan karena kita nggak bakal bisa mendatangkan dan ada yang mendatangkan barang-barang yang mungkin sudah mahal terus sulit gitu itu ya. Tapi apa yang ada itu kita atur dan lain sebagainya. Memang kendalanya kembali lagi ke kemampuan kita sih. Kalau saya terus terang suka selalu kalau ada yang kadang kerja praktek di tempat kami atau kita diskusi bareng di tempat kami itu selalu menyarankan untuk banyak membaca buku-buku sastra, buku-buku budaya, buku-buku yang khususnya sastra untuk membuat untuk menghaluskan rasa. Jadi bukan visual saja gitu. Jangan terjebak dengan bentuk yang bagus-bagus kan biasa kan kalau arsitektur itu bukunya literaturnya masih buku-buku yang ya buku tentang bentuk, buku tentang selalu begitu gitu. Atau kalau enggak teknologinya. Kalau enggak ya ini caranya ini programnya selalu berbicaranya itu. Itu ya artinya memang gitu. Tetapi mungkin untuk membuat rasa yang tadi dibilang kok jadinya menjadi estetik ya padahal barangnya ya sederhana-sederhana saja gitu. Itu mungkin ya latihannya sedikit banyak baca buku-buku sastra ya. Ini hanya ya saran saja sih, kadang memang agak tidak menyenangkan sih gitu.
buku-buku sastra gitu. Tapi kalau sudah membaca mungkin akan lain. Biasanya yang kaitannya dengan baik itu sosial, baik itu apa-apa, ya baca saja. Tentang lukisan, tentang enggak harus buku arsitektur, tapi ya yang intinya untuk menghaluskan, untuk menyusun hal-hal yang tidak secara langsung terhadap bentuk, tapi dia berpengaruh terhadap bentuk itu. Ya, kira-kira itu. Semoga tidak menjadi bingung dengan jawaban saya. Saya takutnya bingung malah. Mudah-mudahan enggak ya. Kalau bingung kapan-kapan ngobrol langsung saja. Oke, gitu Mas. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin pertanyaan dari Kak Odo Green, mungkin bisa langsung untuk on mic dan bertanya. Ya, selamat malam Pak. Malam. Jadi yang ingin saya tanyakan itu terkait itu Pak, arah bangunan dan bagaimana bangunan ini menjawab tantangan mungkin terkait sirkulasi baik cahaya ataupun udaranya Pak. Dan juga setahu saya, koreksi kalau saya salah, di bangunan joglo itu arahnya menghadap utara dan selatan itu ada artinya kalau tidak salah. Sekian dari saya, terima kasih. Ini pertanyaannya angel-angel, udah pinter-pinter ya baca-baca. Ya, apa mau Mbak? Pertanyaannya arah hadap ya. Sama kaitannya dengan ini ya karena tidak melakukan kita apa ya yang di omah lor. Jadi kalau ngelihat aslinya begitu malah kecenderungannya omah lor terutama itu kecenderungannya malah tertutup sekali gitu. Itu kami ganti kaca itu karena sudah rusak sebetulnya dan karena terlalu gelap juga. Jadi itu satu. Yang di omah kidul itu arah hadap juga enggak dilakukan perubahan, sirkulasi dan lain sebagainya tidak banyak dilakukan perubahan kalau malah omah kidul itu. Hanya pada bagian depan kita kupas itu, kita lepas karena ya kembali lagi kita berdayakan biar bisa berfungsi. Pada sebelumnya itu cenderung tertutup. Jadi saya kurang tahu persis, nanti di saat diskusi rumah tradisional saja kita bahas ya. Tetapi kecenderungannya memang bukaannya sedikit gitu, bukaannya sedikit. Baik itu di rumah-rumah yang limasan yang omah lor maupun omah kidul. Bahkan omah kulon itu hanya depan saja itu sebelumnya. Kalau itu masih malah utuh itu enggak kita lakukan perubahan. Memang ada jendela, memang ada di jendela kaca depannya dan sebagainya. Dan itu terus terang aja sebetulnya juga tertutup gitu, gelap gitu. Tertutup. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Kalau kaitan dengan joglo ke arah utara dan selatan, memang kurang lebihnya seperti itu, tetapi mungkin saya kurang pas bisa untuk menjawab, mohon maaf. Kalau memang di Jawa ke arah selatan karena apa, ke arah utara karena apa. Apakah benar dengan arah ke laut dan arah utara ke arah gunung dan seterusnya atau sebaliknya. Ini saya yang belum begitu menguasai. Atau kalau perlu nanti diskusi dengan kami dan teman-teman yang kaitannya dengan tradisional saja ya. Tetapi pada prinsipnya kalau yang di kami di joglo itu kita fungsikannya tidak pada arah hadap. Kita nggak punya arah hadap. Memang kita membuatnya
terbuka semuanya. Jadi di tempat aslinya pun memang bukan dipakai untuk hunian, tapi cenderung ke ruang pertemuan, ruang kayak pendoponya desa begitu. Jadi ada rumah tapi tidak dipakai untuk hunian gitu, yang di tengah gitu ya. Yang di joglonya dia masih ada di belakang dan seterusnya. Kira-kira itu, ya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Brian Richard. Dipersilakan untuk Kak Brian untuk on-mic. Sebelumnya apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Kak. Oh ya, makasih. Selamat malam Pak. Saya Brian dari UKDC, izin bertanya. Untuk rumah adatnya ini sendiri itu, rumah lor itu apakah ada dana aslinya itu seperti apa, dan kira-kira dalam Bapak mendesain ini apakah ada bagian atau dari dana rumah asalnya itu yang dihapus ataupun mungkin dirubah perletakannya karena suatu alasan tertentu, Pak? Terima kasih. Ya. Jadi kalau gini, kalau kembali lagi untuk rumah-rumahnya kami tidak mendesain ya. Jadi itu sudah desainnya ya sudah ada nenek moyang kita gitu. Saya sama sekali tidak melakukan desainnya, tapi mencoba memberdayakan tadi gitu. Memberdayakan. Jadi kalau boleh dibilang ya memberdayakan biar bisa berfungsi kembali. Arsitek itu kan hasilnya cuma ngutak-ngatik saja gitu, ngatik ke cicilan sijine kan begitu. Mohon maaf untuk pertanyaan ditunggu sebentar karena Bapaknya sepertinya terkendala jaringan. Terima kasih. Ikuti aku keliling kampus yuk. Yuk. Hai sobat, lagi ngapain kalian? Kita lagi survei, pemetaan. Oh, oke. Lanjutkan. Oke. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Sobat milenial, sekarang kita sudah ada di lab elektro. Yuk masuk. Sekarang kita sudah ada di lab teknik informasi.
Kartika. Hey, ada anak akuntansi lagi belajar nih. Serius banget kalian. Sobat milenial, sekarang aku lagi ikut kelas manajemen. Shh. Oke, sorry. Perkenalkan, nama saya Priyo Suprobo. Saya rektor dari Universitas Widya Kartika. Buat yang belum kenal, salam kenal. Ya, buat kalian juga yang ingin tahu lebih banyak, kampus Universitas Widya Kartika itu kayak gimana sih? Ya, kita mau bilang bahwa kampus ini bisa menjadi wadahnya buat ide-ide, gagasan, rasa dan karsanya para sobat milenial. Loh, mengapa begitu? Kerasa nggak? Kalau sekarang mungkin sobat milenial buat kondisi yang ke depan, apalagi kondisi kayak pandemi COVID gini, kayaknya kok nggak bisa move on ya, mau digantungin kemana nih cita-cita. Nah, kerasa juga nggak dalam hal kondisi yang seperti ini juga, malah generasi yang kemudian sobat milenial alamin kena label. Label apa tuh? Generasi micin atau mungkin generasi unfaedah kali ya. Nah, saya ingin ngajak semua sobat milenial pada akhirnya juga nyadarin gimana nih dengan kondisi kayak gini kita bisa juga kuliah, tapi di satu sisi kita bisa juga tetap santuy. Nah, ngomong-ngomong soal itu semuanya ada di Universitas Widya Kartika. Kita biasanya ngomongnya UWK. Nah, kenapa begitu juga? Kalau buat kalian yang pingin ngetahuin tentang bagaimana bisa kontak, bisa gaul sama sobat-sobat dari luar negeri, kita selalu ada juga sobat-sobat kita dari Tiongkok yang siap untuk ngenalin budaya Tiongkok. Ada juga di sini. Kita punya yang namanya 20 mitra lebih dari dunia usaha dan industri. Sobat milenial bisa merasakan gimana rasanya kalau mau kerja bareng dengan mereka. Intinya, kalau mau kerja sambil kuliah, berikut juga kita tetap santuy, kondisi itu bisa kita penuhin. Dengan cara gimana? Sobat milenial, 40% dari waktunya sobat milenial untuk belajar buat di kampus ini, sobat milenial sendiri yang akan atur. Nah, mau? Bisa? Ya, gampang aja. Yuk, saya ngajak sobat milenial buat join di UWK. Kui. Ya. Salam dari kami. Salam juga sukses untuk sobat milenial. Yuk bergabung dengan kami di Universitas Widya Kartika. Humanis, inovatif, kreatif. Yeay! Hai sobat milenial, selamat datang di Universitas Widya Kartika Surabaya. Saat ini ikuti aku keliling kampus yuk. Yuk. Hai sobat, lagi ngapain kalian? Kita lagi survei, pemetaan. Oh, oke, lanjutkan. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Maaf, terputus. Iya Pak, baik. Iya. Maaf. Iya, tidak apa Pak. Pak, mungkin kita ke pertanyaan terakhir aja ya Pak, sekaligus menutup sesi pertanyaan kita pada malam ini. Iya. Mungkin kita kasih kesempatan ke Kak Daniel, bisa langsung on mic untuk mengajukan pertanyaan.
Mungkin saya langsung bacakan aja ya pertanyaannya. Oke, selamat malam Pak. Ingin bertanya menurut Pak Hari, desain sequence yang baik, yang bagaimana yang maaf Pak, desain sequence yang bagaimana, yang menarik dan bermakna. Pertanyaannya sulit-sulit semua ini. Apa ya? Kita tuh kalau mau mau memberi makna itu kan kalau nggak punya bekal sulit. Artinya bekal, kalau yang tadi saya bilang ya mesti punya banyak latar belakang gitu, punya banyak apa yang mau diungkapkan gitu. Tapi kalau tidak punya banyak pengalaman, dia akan sulit menurut saya mengungkapkan makna di dalam desain itu menjadi sulit gitu. Dia punya pengalaman, ada pengalaman itu mungkin jujur yang terpenting menurut saya. Pengalaman itu bisa istilahnya bisa digalinya ya itu tadi, membaca, mengalami, kita mencoba melihat gitu, ngerasa gitu, berusaha selalu kalau saya suka bilang kalau sebetulnya mereka yang nakal, gampang ternyuh, emosional itu punya kecenderungan kreatif gitu, punya kecenderungan bisa membuat sesuatu yang bercerita gitu. Selalu bisa memberi makna. Kecenderungannya sebetulnya kecenderungannya begitu. Jadi mereka yang gampang tersentuh lah, gampang tersentuh. Gampang merasakan kalau bahasa-bahasa yang saat ini kan bilangnya apa istilahnya, ya ya mampu mengutarakan sesuatu gitu. Nah sekarang mengutarakan sesuatunya kan pada desain sekarang itu, pada desain. Nah ini yang pertama. Jadi kalau mau memberi makna ya perbanyak bekal tentunya. Bekalnya bukan bekal membuat visualnya, tetapi membuat dasar visualnya. Jadi kalau misalkan bermain ke desa gitu ya, artinya ya melatih kepekaan gitu. Tidak hanya menikmati atau melihat secara visual. Saya selalu nyampaikan jangan hanya sebatas visual, tapi sampai ya dirasakan gitu. Sampai punya ini maksudnya apa, paling tidak begitu. Paling tidak begitu. Ini pengennya ke arah mana gitu. Suka saya memberi contoh itu kadang-kadang kalau mahasiswa diajak jalan-jalan ke kafe atau apa gitu, terus habis gitu pulang gitu, mahasiswa desain ya atau mahasiswa arsitektur, maka kembalinya di kampus kalau disuruh bercerita, nanti yang diceritakan kalau nggak perihal makanannya enak, kalau di mall paling yang bajunya yang bagus-bagus di pojok sana. Tetapi bukan pada kepekaan ruangnya, di sana tadi ada titik yang menarik, sudut ininya menjadi sesuatu yang ada nilainya itu, begini dan seterusnya. Bisa cahayanya ya, akhirnya itu latihan itu punya itu kepekaan itu ya dilatih secara otomatis gitu. Jadi kalau pulang berkunjung dari desa gitu di kepala itu atau tidak hanya di desa, di tempat lain pun yang unik itu di kepalanya arsitek atau mahasiswa arsitektur itu sudah bicara ruang, bukan bicara benda apa yang ada di dalamnya. Tapi sudah ini menjadi titik menarik di hari ini. Sekarang sebenarnya justru dienakkan loh dengan kamera dan seterusnya. Jadi kalau memberi makna, kembali lagi pengalamannya bukan pengalaman visual, tetapi pengalaman ya kalau tadi saya bilang ya paling enak itu dengan membaca buku-buku sastra,
buku-buku filsafat itu ya, tetapi mungkin kalau terlalu berat buku filsafatnya ya yang kembali lagi buku sastra. Kalau yang paling kalau di Jogja itu selalu ada Arjok gitu. Itu selalu keluar buku-buku yang menarik untuk dibaca gitu. Itu sebenarnya untuk moles biar gampang memberi makna sesuatu. Yang barangkali mungkin teman-teman di kampus juga bisa mengundang itu tidak sekedar mengundang arsitek, tetapi seniman saja nggak apa-apa, pelukis untuk bicara tentang lukisannya, penyair untuk menyampaikan puisinya begitu. Itu yang bisa didiskusikan. Dia sebetulnya dari sana biasanya gampang kita memberi makna pada sekuen. Makna dalam bentuk apapun sih sebetulnya. Kurang lebihnya itu. Ada satu lagi tadi. Makna satu lagi apa ya tadi ya? Saya kok lupa. Yaitu ya. Iya Pak, itu. Oke. Ya kurang lebih itu Mas siapa tadi yang tanya ya. Tapi memang sebaiknya sih ada, selalu diberi gitu. Kalau ya mudah-mudahan pas ke sana sempat membaca Lelakan ya, buku yang hanya satu gitu. Saya cetak hanya satu dan tahun lama itu macam-macam dia kadang ngomong ke yang luar yang di dalam yang di luar, ngomong ke sesuatu yang ngomong ke Ronggo Warsito, ngomong ke macam-macam lah. Jadi pintu yang membuka ke dalam tapi sebetulnya di luar. Kasar itu tidak sepenuhnya kasar gitu. Dan seterusnya. Puisi-puisi yang rumput dan cahaya itu menjadi batik dan lain sebagainya. Mungkin maknanya yang ada di desa itu menjadi makna-makna yang sifatnya parsial kecil-kecil gitu. Karena makronya sudah miliknya nenek moyang kita itu. Joglonya sudah saya nggak mendesain, tinggal saya naruh saja kok gitu. Omah kulon, omah kidul, omah lor, ya saya tinggal naruh. Artinya saya yang mencoba biar mereka omah lor, omah kidul, omah kulon, joglo itu ngobrol bersama, kita wadahi. Kita kasih tempat ya biar jagongan lah. Dia mereka mungkin yang serumpun, mungkin dia dengan bahasanya, dia yang sama mungkin akan menjadi bermakna bagi dia gitu. Bagi dia artinya ya bagi omah-omah itu gitu. Kita tinggal melihatnya aja. Nah, yang di arsiteknya termasuk macam saya ya ketika itu ada terus oh ternyata kena cahaya muncul ini, oh ternyata ketika kena angin ada ini, ya kita oh iya kan selalu begitu. Ya, gitu ya. Mas Albert ya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Dan pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi pertanyaan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Hari Sunarko yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dan semoga keingintahuan teman-teman itu dapat terpenuhi semua dan bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kepada Bapak Hari Sunarko karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi materi yang pastinya sangat berguna di masa kini dan juga masa yang akan datang. Sama-sama, terima kasih. Mohon maaf Bu Risma, Bu Ririn sepertinya juga ada itu dan teman-teman di kampus ini. Terima kasih Pak. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa nih untuk berdokumentasi dulu Pak untuk dokumentasi pada malam hari ini. Untuk teman-teman semua, bagi yang belum on cam dipersilakan untuk on cam untuk kita dapat melakukan sesi foto bersama-sama. Baik, minta tolong untuk kakak panitia membantu dalam hal dokumentasi.
Ada 2 slide. Oke. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Nah, untuk selanjutnya, setelah mendengarkan materi dan beberapa pertanyaan tadi, yang pastinya teman-teman sudah punya banyak pengetahuan yang baru ya kan dari Bapak Hari. Nah, betul sekali. Tapi selanjutnya akan ada sesi untuk mengisi post-test. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan dari webinar kali ini yang akan disampaikan oleh Bu Ririn. Silahkan untuk Bu Ririn bisa menyalakan on mic-nya. Baik, terima kasih anak. Selamat malam Pak Hari. Ya, ini kita mendengarkan ya Pak Hari, kita mendengarkan sang master ceritanya ini. Jadi ibarat apa? Chef master itu kalau Pak Hari Sunarko ini sudah memasak tanpa melihat resep ya Pak Hari. Jadi semuanya itu sudah by insting gitu ya, by intuisi untuk mengolah rasa, untuk mengolah keseimbangan rasa, untuk mengolah segala sesuatunya yang mana pemaknaan pun bahkan sampai istilahnya gitu sudah dengan merem itu sudah langsung rasanya itu sudah kalau masakan itu sudah enak gitu loh Pak Hari. Nah, anak-anak ini masih terbiasa memasaknya itu lihat buku resep gitu ya. Jadi maka yang ditanyakan tadi itu semuanya rata-rata kebutuhan resepnya ini Pak Ari. Jadi rasanya itu kok ini apa harus ada garamnya, tapi sebenarnya garamnya seberapa banyak sih? Nah begitu ya. Harus ada bumbu apanya. Nah sehingga semua yang ditanyakan itu sebenarnya istilahnya Pak Ari tadi adalah perintilan-perintilan kecil yang sebenarnya kalau dari Bapak-Bapak dan Ibu dosen ini paham sebenarnya maksudnya Pak Hari itu seperti apa. Jadi seperti yang ditanyakan secara dasar tentang konsep. Sebenarnya konsepnya Pak Hari jelas di judulnya itu loh. Ya, judulnya itu lelakon gitu ya Pak Hari ya. Lelakon terhadap apa? Nah, lelakon terhadap site-nya, terhadap bangunannya, terhadap apa suasana rasa dan pemaknaan yang harus dimasukkan ke situ. Nah, itu sebenarnya yang ingin disampaikan itu. Jadi konsep itu kan niat ya, jadi niatnya apa ya sudah lelakonnya Pak Hari itu tadi disebutnya konsep. Jadi bagaimana site itu harus hidup, bagaimana setelah hidup, bagaimana memaknai setiap jengkal dari site itu, rumah kidul, rumah lor, bagaimana rumah itu pun ditempatkan dengan hormat seperti aslinya. Nah itu adalah segala sesuatu yang berupa lelakon gitu kalau nggak salah begitu ya Pak Ari ya. Nah sepertinya itu sih, jadi bisa menjawab estetika itu sudah langsung dibawa sesuai dengan dari apa penghayatan atau pemaknaan dari yang sudah ada. Jadi kalau istilahnya Pak Adi tadi, ya tradisional atau tidak itu aslinya. Gitu. Jadi itu sudah satu paket. Jadi mulai dari estetikanya sampai saat penempatannya ini semuanya sudah satu paket. Pak Hari ingin melelakonkan diri bagaimana bangunan itu diletakkan di kondisi site sehingga ada rasa yang kita berada di sana itu ya sudah istilahnya nggak usah pakai resep lagi bahwa garamnya itu harus 1 sendok, gulanya 2 sendok. Kita datang ke sana itu sudah langsung terasa suasananya seperti apa gitu ya. Jadi semuanya sudah menyatu. Gitu sih kira-kira saya mungkin berusaha untuk menjawab pemahaman anak-anak yang masih pakai buku resep ini Pak Ari. Gitu. Ya, intinya latihannya jangan hanya pada membaca gambar, tetapi membaca tulisan.
Ya, baik, terima kasih kepada Bu Rini yang telah menyampaikan sedikit kesimpulan dari acara webinar kali ini. Dan kita akan menuju ke acara sesi selanjutnya, yaitu mengisi post test yang linknya akan dibagikan melalui kolom chat. Untuk teman-teman dipersilakan mengisi post test dari kolom chat. Kami beri waktu 5 menit. Silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.
Baik, waktu mengisi post-test sudah habis. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara aja nih, Kak. Iya nih, tapi sebelum menutup acara, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kerjasama teman-teman dan rekan-rekan panitia, sehingga acara webinar pada malam hari ini dapat berjalan lancar. Tidak lupa juga dengan para peserta, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar pada malam hari ini. Saya Albert Sebastian Hyunasis. Saya Risa Trinoviani, selaku pemandu acara pada malam hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Ari, selamat malam. Dan semua peserta, terima kasih untuk waktunya sudah hadir. Widya Kartika, Surabaya. Saat ini ikuti aku keliling kampus yuk. Yuk. Hai sobat, lagi ngapain kalian? Kita lagi survei, pemetaan. Oh, oke, lanjutkan. Oke.